Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, Bapa kita yang memelihara kita dengan begitu sempurna, dengan begitu ajaib, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mau mentabiskan ibadah ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan, Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita
Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa artinya selalu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan kita. Bersukacitalah. Bersukacita bukan karena kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena kita mengetahui kebenaran ini, yaitu apa? Tuhan itu baik. Dia menguatkan kita, dia menghiburkan kita. Jangan mengkhawatirkan apapun, tetapi datang kepadanya dengan doa permohonan disertai ucapan syukur. Maka dia akan memberikan damai sejahtera berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan yang memelihara hidup kita dengan begitu sempurna. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bermazmur dari Mazmur 23 yang akan dipimpin pembacaannya oleh Korason. Mazmur pasal 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkaulah menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pilaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, Dia adalah gembala yang baik. Mari kita memuji Tuhan untuk kebaikan-Nya, kasih setia-Nya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, sungguh indah. Dengan pujian ini kita akan persiapan untuk merenungkan firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yosua pasal yang ke-13. Yosua pasal 13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Adapun Yosua sudah tua, sudah lanjut usia. Maka berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau sudah tua, sudah lanjut usia, sedangkan negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Inilah negeri yang masih tersisa, yaitu seluruh wilayah orang Filistin dan seluruh wilayah orang Geshur. Mulai dari Shihor yang ada di depan Mesir, dan sampai ke perbatasan Ekron di sebelah utara, itu diperhitungkan sebagai milik orang Kanaan. Kelima raja kota orang-orang Filistin, yaitu Gaza dan Asdod, Ashkelon, Gad, dan Ekron, juga orang-orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan orang Meara yang menjadi milik orang Sidon sampai ke Afek, sampai ke perbatasan orang Amori. Juga negeri orang Gebal dan seluruh Libanon sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki Gunung Hermon hingga sampai memasuki Hamat. Semua penduduk perbukitan mulai dari Libanon hingga Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku akan menghalau mereka dari hadapan Bani Israel. Hanya buatlah itu jatuh ke tangan Israel sebagai milik pusaka, seperti yang telah aku perintahkan kepadamu. Maka sekarang bagikanlah negeri ini sebagai milik pusaka kepada 9 suku dan setengah dari suku Manasye. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu yang maha kudus. Kami mengucap syukur firman-Mu boleh senantiasa dekat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa saat kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan memberi kuasa bagi kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, pembahasan kita di dalam kitab Yosua telah tiba pada Yosua pasal 13. Dan bagian perenungan kita sebenarnya cukup panjang karena mencakup pasal 13 sampai dengan pasal 19. Namun kita akan meringkaskannya. Makanya tadi kita hanya membaca sampai dengan ayat 7. Tidak semua pasal 13 kita baca ya. Karena setelah ayat-ayat itu, kalau Bapak Ibu ada menyempatkan diri untuk membaca kitab Yosua, maka sampai dengan pasal 19 itu adalah pembagian-pembagian tanah pusaka kepada suku-suku yang ada. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tetaplah berkarya. Bapak Ibu, kalau kita mencari di Google
atau di media sosial, kita bisa mendapatkan daftar orang-orang yang sudah lanjut usia yang berprestasi. Dalam pencarian saya ditulis ada 10 tokoh lansia berprestasi di dunia. Tetapi saya yakin ada banyak sekali kita bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa tokoh-tokoh lansia yang berprestasi, yang masih bekerja, yang masih bersemangat dalam kehidupan itu banyak sekali ya. Di sini saya hanya mencantumkan beberapa yang memiliki prestasi tingkat dunia. Yang pertama adalah seorang bapak namanya George Wise, umur 75 tahun. Beliau adalah penemu aplikasi game tertua di dunia. Kemudian Ibu Ernestine Shepherd, 7 gawati tertua di dunia. Kemudian ada seorang ibu juga namanya Flo Myler, meraih 12 rekor di lintasan atletik USA di usia 79 tahun. Ada Ibu Yuichiro Miura, 80 tahun, pendaki tertua Gunung Everest. Itu gunung tertinggi di dunia. Saya Gunung Merapi aja belum pernah. Ini Gunung Everest ya, Mount Everest. Dori Abernoyek, 105 tahun. Beliau adalah seorang relawan di rumah sakit selama 40 tahun. Dia umur 105 masih menjadi relawan di rumah sakit untuk membantu menghibur orang-orang yang sakit dan membantu apa yang bisa dia kerjakan di rumah sakit sebagai relawan. Luar biasa ya. Jadi kita lihat di sini umur itu semakin bertambah umur kita bukan berarti semakin kurang kerjaan ya. Semakin kurang bidang di mana kita bisa berprestasi, tidak. Kita lihat dari beberapa contoh ini saja kita bisa melihat tokoh-tokoh lansia yang prestasinya bahkan mendunia. Yang bagi kita sendiri pun mungkin tidak pernah terpikirkan. Tapi itu bisa mereka lakukan dan mereka telah mencapainya. Jadi kita lihat semakin bertambah umur, seseorang itu justru harus semakin aktif. Kita harus semakin aktif. Bukan kemudian menjadi semakin santai. Bahasa halusnya itu menikmati hidup. Menikmati hidup kalau diartikan secara negatif, itu kalau anak muda zaman sekarang itu namanya mager gitu ya, malas gerak sebenarnya. Ya, saya sudah bekerja sekian puluh tahun, sekarang saya mau santai. Begitu. Tidak menghasilkan apa-apa. Saya sudah 30 tahun jadi ibu rumah tangga, masak terus. Saya sekarang mau berhenti masak. Suruh aja anak-anak yang masak. Ya. Secara negatif, itu pengurangan aktivitas fisik. Dan ketika bertambah umur, aktivitas fisik berkurang, itu justru semakin tidak baik bagi kesehatan. Dari situs Kementerian Kesehatan dikatakan bahwa dengan aktif bergerak dan berolahraga, lansia bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, lansia juga bisa terhindar dari berbagai penyakit serius dan disabilitas yang biasanya baru muncul di masa lansia. Jadi aktif bergerak
berolahraga itu bagi lansia itu sangat-sangat baik untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dan baik untuk menjaga supaya penyakit serius dan disabilitas itu tidak muncul di usia tua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Yosua pasal 13. Di sini Yosua itu sudah tua. Dan dari pasal 13 kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa umur bukan batasan untuk tetap berkarya. Yosua 13 ayat 1. Adapun Yosua sudah tua, sudah masuk umur. Maka berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau sudah tua, sudah masuk umur. Sedangkan negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Tuhan tahu bahwa Yosua sudah tua. Tuhan tahu. Ya. Umurnya sudah banyak. Dalam bahasa Inggris dikatakan well advanced in years. Tahun-tahun hidupnya yang telah dia lalui itu sudah banyak. Sudah lebih dari semua, bisa jadi dari semua orang Israel pada waktu itu. Sudah banyak. Tapi Tuhan bilang apa sama Yosua? Engkau sudah tua. Sedangkan negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Masih banyak yang harus kamu kerjakan. Kamu masih harus bertugas. Kamu sudah tua, bukan berarti kamu itu masuk masa pensiun. Tidak, di mata Tuhan tidak ada pensiun. Negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Kamu sudah tua, tapi kamu belum boleh duduk ongkang-ongkang kaki. Negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Aku masih punya tugas untuk kamu. Jadi saudara, kalau Tuhan sendiri melihat bahwa umur bukan batasan untuk tetap berkarya, kita tidak boleh mengerdilkan diri sendiri. Saya sudah tua, saya udah nggak kuat, saya udah nggak bisa. Cara berpikir kita itu tidak boleh begitu. Tuhan tahu kita sudah tua. Tuhan tahu kita umurnya sudah banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, seperti halnya Yosua, Yosua sudah tua, sudah masuk umur. Saya juga umurnya sudah banyak. Datang sama Tuhan. Tuhan, masih ada tugas apa yang Tuhan mau kasih sama saya? Saudara, kita sebagai orang tua, ya saya ini sudah lebih 50 tahun umurnya, dan menurut WHO saya ini sudah pralansia. Walaupun rasanya masih belum. Tanya sama Tuhan. Tuhan masih mau saya buat apa? Yosua sudah tua dan Tuhan masih kasih tugas. Saya juga umur sudah banyak. Tuhan mau kasih saya tugas apa? Jadi Bapak Ibu, renungkanlah. Tuhan tidak meninggalkan Yosua atau memandang rendah Yosua yang sudah lanjut umur. Tidak. Kalau saat ini kita adalah termasuk orang yang sudah lanjut umur, ingatlah kebenaran ini. Tuhan tahu Yosua sudah tua. Dan Tuhan tidak meninggalkan Yosua. Berarti apa? Kalau kita sudah lanjut umur,
Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan Yosua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan masih mempercayakan tugas bagi Yosua. Karena negeri yang tersisa untuk dimiliki masih sangat banyak. Masih terlalu banyak hal yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosua. Bahkan saat tahun-tahun umur kita sudah banyak, Tuhan tetap menghargai kita. Dan Tuhan tetap mempunyai tugas yang harus kita kerjakan bagi kerajaan sorga. Saudara ingat ini ya, tugas yang harus kita kerjakan itu bagi kerajaan sorga. Bukan tugas hidup sehari-hari. Bukan tugas hidup sehari-hari. Tugas hidup sehari-hari itu adalah tugas semua orang. Itu adalah pekerjaan semua orang. Orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, tugas yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, bahkan di saat tahun-tahun umur kita sudah banyak, itu adalah tugas kerajaan sorga. Banyak kali kita itu di usia yang sudah banyak, yang menjadi kepikiran kita, yang kita pikirkan harus kita selesaikan, tugas kita masih banyak itu apa? Aduh, anak saya belum nikah, saya belum mau mati. Rumah saya belum direnov, saya belum mau mati. Anak saya belum kerja, saya belum mau mati. Susah sekali hidup kita di masa tua. Karena apa? Karena hal-hal seperti itu. Itu hal-hal hidup sehari-hari. Pergumulan semua orang, percaya atau tidak percaya. Jadi jangan ada orang Kristen ya yang masih berkata begini, saya belum siap menghadap Tuhan. Karena apa? Anak saya belum nikah. Saya belum siap menghadap Tuhan. Tuhan jangan panggil saya dulu, anak saya belum kerja. Nih anak-anak saya sekarang udah selesai perguruan tinggi. Sekarang lagi cari pekerjaan. Yang bungsu sebentar lagi wisuda, nanti sebentar lagi mau mencari pekerjaan. Sebagai orang tua pasti menjadi kepikiran juga. Tapi itu bukan tugas kerajaan surga. Tugas kita itu tugas kerajaan surga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah menikah, anak-anaknya yang sudah dewasa, belum menikah, jadi pergumulan nggak? Atau anak-anaknya sudah menikah semuanya. Tuhan, saya belum siap dipanggil Tuhan. Kenapa? Cucu saya belum menikah. Waduh, saudara. Itu bukan tugas kerajaan sorga. Tuhan itu tahu umur kita sudah banyak. Dan Tuhan menghargai kita. Sama seperti Tuhan menghargai Yosua. Dan sebagaimana Yosua, Tuhan mau kita mengerjakan tugas. Kerjaan kita sebagai orang tua itu masih banyak. Kerjaannya apa? Kerjaan kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu di usia kita yang sudah banyak, ingat, kita itu penting bagi kerajaan sorga. Bapak Ibu penting bagi kerajaan sorga. Tuhan masih ingin Bapak Ibu, opa, omah bekerja untuk kerajaan sorga. Saya sangat diberkati dengan kesaksian pendeta Rick Warren mengenai almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya itu adalah seorang pendeta. Jadi ayahnya pendeta Rick Warren ini pendeta juga. Dia menjadi pendeta selama lebih dari 50 tahun. Dan pada tahun 99, bapaknya pendeta Rick Warren ini meninggal karena kanker.
Ini saya bacakan ya dari bukunya Pendeta Rick Warren. Dia tulis begini. Pada tahun 99, ayah saya meninggal karena kanker. Pada minggu terakhir hidupnya, penyakit tersebut membuatnya tetap terjaga dalam keadaan setengah sadar hampir 24 jam sehari. Ketika bermimpi, beliau akan berbicara keras-keras tentang apa yang dimimpikan. Sementara duduk di samping ranjangnya, saya mengetahui banyak tentang ayah saya, hanya dengan mendengarkan mimpi-mimpinya. Beliau mengenang lagi satu demi satu proyek pembangunan gereja. Suatu malam menjelang ajalnya, ketika istri saya, keponakan saya, dan saya berada di sisinya, ayah tiba-tiba menjadi sangat aktif dan berusaha keluar dari tempat tidur. Tentu saja beliau terlalu lemah, dan istri saya mendesaknya untuk berbaring lagi. Tetapi beliau tetap mencoba keluar dari tempat tidur. Karena itu, akhirnya istri saya bertanya, "Jimmy, apa yang ingin kau lakukan?" Beliau menjawab, "Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus." Beliau mengulangi kalimat tersebut berkali-kali. Saudara, almarhum ini sedang di ujung hidupnya, menjelang ajalnya. Apa yang keluar dari mulutnya? Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Saudara, ini harus menjadi seruan kita orang Kristen. Seruan kita orang yang percaya kepada Kristus. Ayah dari Pendeta Rick Warren ini seumur hidupnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Kita semua, pendeta atau bukan, saudara dan saya, kita adalah hamba Tuhan. Kita harus bekerja untuk urusan kerajaan sorga. Betul, kita harus urus anak-anak kita. Rasul Paulus mengatakan, saudara nanti bisa cari ayatnya, barang siapa yang tidak menyediakan untuk anak-anaknya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Kita harus menyediakan untuk anak-anak kita. Menabung untuk masa depan mereka, menabung supaya kalau mereka memerlukan bantuan, kita bisa membantu mereka. Mempersiapkan supaya kalau kita dipanggil Tuhan, anak-anak kita tuh nggak keleleran. Keturunan kita tuh nggak keleleran. Makanya kita tuh kalau menjadi orang tua, ya, kita jadi orang tua itu. Orang tua itu bukan orang yang selfish, mementingkan diri sendiri. Siapa berani menjadi orang tua? Itu orang yang berani tidak hidup selfish, tidak egois. Dia orang yang menjadi orang tua itu orang yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Orang yang mau bekerja keras untuk keturunannya. Adalah baik kita menyediakan rumah, kita menyediakan semua yang baik secara manusia, itu menenteramkan hati kita. Oh iya, saya sudah siap. Kalau saya tinggal, anak-anak udah bisa mandiri, berdikari, ya. Semuanya sudah tersedia. Tetapi itu bukan yang terutama di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita terlalu memfokuskan diri pada urusan duniawi, dan kita lupa akan perihal kerajaan sorga, maka kita sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Level kita itu sudah lain, Bapak Ibu. Level kita tuh level kerajaan sorga. Sekali lagi, Tuhan masih ingin kita berkarya, mengerjakan tugas-tugas. Tugas apa? Tugas kerajaan sorga. Kenapa? Karena saudara dan saya
Walaupun tahun-tahun umur kita sudah banyak, kita penting bagi kerajaan sorga. Ada orang-orang tua yang sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya, tidak diurus oleh anak-anaknya. Ada orang-orang tua yang kesepian, merindukan anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak datang berkunjung. Beberapa waktu yang lalu, kita digemparkan dengan penemuan sepasang suami istri yang sudah sepuh, yang meninggal di rumah. Sudah berapa hari ditemukan oleh tetangga, oleh gereja, jenazah mereka berdua, opa oma ini sudah kering, meninggal di rumah. Padahal apa? Anak 3. Dan tiga anaknya tidak ada satupun yang mengunjungi orang tuanya atau memperhatikan orang tuanya. Ketika pemakaman hanya 1 anak yang muncul di pemakaman. Anak yang bungsu. Sekedar mengucapkan terima kasih kepada gereja dan masyarakat yang membantu orang tuanya. Tapi kemana mereka semasa orang tuanya hidup? Para tetangga menjadi saksi bahwa ketiga anaknya itu hampir-hampir tidak pernah mengunjungi orang tua. Saudara, saya mau berbicara kepada para sepuh yang mungkin merasa kesepian, ditelantarkan atau ditinggalkan oleh anak-anak di masa tua. Atau masih dimanfaatkan oleh anak-anak di masa tua. Dikerok hartanya. Anak-anaknya tidak mau bekerja. Kerjanya cuma minta duit sama orang tuanya. Orang tuanya dulu nyekolahin dia, sekarang orang tuanya nyekolahin anak-anaknya. Orang tuanya dulu belikan dia susu, sekarang orang tuanya juga yang belikan anak-anaknya susu. Saudara, saya mau berbicara kepada para sepuh, kepada para lansia, para orang tua. Bisa jadi anak-anakmu mendatangkan sakit hati kepadamu, membuat engkau merasa tidak berharga. Ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda penting bagi kerajaan sorga. Tuhan dari surga melihat bahwa tahun-tahun umurmu sudah banyak. Dan Tuhan tetap menghargai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Engkau penting bagi kerajaan sorga. Bekerjalah bagi kerajaan sorga. Datang kepada Tuhan. Tuhan, tahun-tahun umur saya sudah banyak. Tugas apa yang masih Tuhan mau berikan kepada saya untuk kerajaan sorga? Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan ayat 6 dan ayat 7, Yosua pasal 13. Pencapaian kita adalah untuk memberkati sesama. Yosua 13, 6 dan 7. Semua penduduk perbukitan, mulai dari Libanon hingga ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku akan menghalau mereka dari hadapan Bani Israel. Hanya buatlah itu jatuh ke tangan Israel sebagai milik pusaka, seperti yang telah aku perintahkan kepadamu. Ayat 7. Maka sekarang bagikanlah negeri ini sebagai milik pusaka kepada 9 suku dan setengah dari suku Manasye. Saudara, dalam hidup kita boleh jadi ada pencapaian-pencapaian, kesuksesan dan keberhasilan yang kita dapatkan sebagai bagian dari atau hasil dari usaha dan kerja keras kita selama hidup kita, selama tahun-tahun di usia muda kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pencapaian kita adalah untuk memberkati sesama, bukan untuk kesenangan dan kebaikan kita sendiri. Selama hidupnya Tuhan memberikan keberhasilan bagi Yosua.
Peperangan-peperangan yang dia lakukan atas perintah Tuhan dan dalam ketaatan Tuhan kepada Tuhan mendatangkan kesuksesan. Firman Tuhan berkata, aku akan menghalau mereka dari hadapan Bani Israel. Jadi semua kesuksesan Yosua itu karena Tuhan. Semua keberhasilan Yosua itu karena Tuhan. Yang berperang adalah Tuhan. Lalu hasil dari kemenangan-kemenangan itu, Tuhan katakan kepada Yosua, buatlah itu jatuh ke tangan Israel sebagai milik pusaka. Kemenangan-kemenangan itu, tanah-tanah yang sudah direbut itu, negeri-negeri yang sudah direbut itu, berikanlah kepada Israel sebagai milik pusaka. Bukan untuk kau makan sendiri. Kita lihat ya, kalau pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa yang berotoritas, yang berkuasa, dia mengeruk dan menguasai seluruh negeri, rakyat dapat apa? Rakyat menderita. Iya kan? Tetapi kalau pemimpin itu, dia berkuasa. Pemimpin itu, dia menguasai. Dia yang punya pedang, dia yang punya uang, dia yang punya kekuatan. Dia membagikan kepada bangsa ya, bagian-bagian untuk menjadi milik pusaka, untuk dimiliki oleh rakyat. Maka rakyat akan sejahtera. Tuhan melarang ya kita memiliki pencapaian, kita memiliki keberhasilan, kita mempunyai milik banyak, dan itu kita makan sendiri. Hanya untuk kita dan kelompok kecil kita. Tuhan melarang. Tuhan bilang apa? Aku akan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapan Bani Israel. Tapi apa? Buatlah itu jatuh ke tangan Israel sebagai milik pusaka. Aku akan memberikan kepada kamu keberhasilan, banyak properti, banyak tanah, tapi tidak boleh kamu pegang semua. Tidak boleh menjadi milik kamu. Kamu harus kasih sama Israel. Kasih sama rakyat sebagai milik pusaka. Bagikanlah negeri ini sebagai milik pusaka. Saudara ingat dalam Lukas 12, 13-21 mengenai orang kaya yang bodoh. Bagaimana dia mengumpulkan semua harta di dalam lumbungnya. Ternak dan hasil ladang semua. Lalu dia katakan, wah sudah kaya saya sekarang. Saya sudah punya semua, beristirahatlah hai jiwaku. Apa yang terjadi? Pada malam itu juga, dia kehilangan nyawanya. Lalu apa gunanya? Semua harta yang telah dia kumpulkan bagi dirinya itu. Jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi bagikanlah menjadi milik pusaka. Jadikan hidup kita untuk memberkati orang lain, bukan untuk memberkati diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua membagikan tanah-tanah sebagai milik pusaka kepada bangsa Israel. Berbahagialah kita yang di dalam Kristus. Karena Kristus memberkati kita dengan berlimpah. Milik pusaka bukan hanya bukan harta duniawi, bukan tanah, bukan properti duniawi, tetapi Kristus memberkati kita berlimpah bahkan dengan harta surgawi. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Ayat 3.
Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta di dalam Kristus. Yang olehnya kita memperoleh penebusan melalui darahnya sebagai penghapus kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya ayat 8. Yang telah ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Ayat 11. Di dalam Dia kita juga terpilih untuk mendapatkan warisan yang ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendak-Nya. Ayat 12. Sehingga kita ada sebagai pujian kemuliaan-Nya yang terlebih dahulu menaruh harap di dalam Kristus. Saudara, mungkin engkau tidak memiliki atau tidak mendapatkan harta milik pusaka duniawi. Tanahkah, rumahkah? Ya. Saudara tidak punya tanah peninggalan orang tua. Saudara tidak punya rumah peninggalan orang tua. Saudara tidak punya mobil peninggalan orang tua. Saudara tidak punya motor peninggalan orang tua. Tidak ada harta benda yang bisa dijadikan milik pusaka. Tidak ada kalung emas berlian peninggalan orang tua. Tidak ada. Tapi berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara kalau kita ada di dalam Kristus. Yesus Kristus memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta. Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Kita dipilih, saudara dan saya dipilih untuk mendapatkan warisan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendak-Nya. Saudara adalah ahli waris. Tuhan sendiri mengangkat saudara menjadi ahli warisnya untuk mendapatkan semua kebaikan. Semua kebaikan. Kebaikan dari mana? Kebaikan dari surga. Ibaratnya saudara ya, dalam hidup ini, mana yang lebih mantep? Saudara dapat mobil, atau saudara sekalian dapat pabrik mobilnya? Iya kan? Orang tua saudara bisa saja mewariskan mobil. Tapi di dalam Kristus, saudara dapat apa? Pabrik mobilnya. Ya. Orang tua saudara mungkin mewariskan rumah. Tapi di dalam Kristus, saudara dapat satu komplek perumahan. Lebih dahsyat kan? Yesus Kristus memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta. Maka nats pembimbing kita tadi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam segala hal. Jadi mata kita ini tidak boleh berhenti pada benda-benda duniawi. Karena kalau kita ada di dalam Kristus, segala berkat surgawi itu milik kita. Dan sudah Tuhan tetapkan. Kita tuh ditetapkan Tuhan untuk apa? Menerima berkat-berkat dari Bapa dalam segala kelimpahan. Itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah Dia tetapkan. Maka bersukacita. Israel dapat milik pusaka apa? Tanah. Sampai sekarang masih berperang itu kan. Perebutan tanah wilayah itu Israel dan Palestina dan segala macam itu. Tapi di dalam Kristus, kita diberkati dengan segala berkat rohani di alam semesta. Saudara dan saya. Fokuskanlah pandangan dan hati kita kepada Kristus. Berkat rohani itu mengikuti saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jangan hanya kita berhenti pada membagikan harta kepada anak dan keturunan kita. Jangan kita hanya berhenti pada membagikan kehidupan yang layak dan baik kepada anak-anak dan keturunan di bawah kita. Bagikanlah pesan kehidupan. Bagikanlah pesan kehidupan kita kepada anak-anak dan keturunan di bawah kita. Pesan kehidupan kita apa? Kesaksian hidup Anda bersama Yesus. Saksikan, ceritakan. Jangan kita cuma ceritakan dulu ya waktu mama masih zaman perang dulu, zaman Jepang, zaman Belanda, ya kan? Dulu waktu mama masih sekolah, dulu waktu bapak masih sekolah, masih SD, SMP. Nggak punya buku tulis, nulisnya di batu tulis, harus dihafal. Ya, zaman dulu memang begitu. Kalau sekarang kan anak-anak pakai komputer, tinggal ngetik tuk 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 tuk. Kalau zaman dulu seperti bapak saya itu, bapak saya menceritakan apa? Nulisnya di batu tulis. Kalau di batu tulis, habis nulis harus dihafal, karena terus harus dihapus untuk bisa nulis lagi. Jangankan anak-anak sekarang, saya aja nggak bisa kayak gitu ya. Disuruh menghafal seperti itu. Itu kesaksian-kesaksian, cerita-cerita yang bagus, yang bisa memotivasi anak dengan hal-hal yang baik. Tetapi bagikanlah yang terutama itu kesaksian hidup kita bersama Yesus. Seperti apa hidup kita sebelum kita bertemu Yesus? Seperti apa? Kita harus kasih tahu sama anak-anak dan keturunan kita. Lalu bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus? Dan kesaksian saya bagaimana saya menyerahkan hidup saya pada Yesus. Dan perbedaan apa yang Yesus buat dalam hidup saya. Itulah kesaksian hidup kita bersama Yesus. Kenapa harus kita sampaikan kepada anak-anak dan keturunan kita? Supaya apa? Supaya ketika kita sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, anak-anak tetap memiliki Yesus. Mereka tahu, oh, orang tua saya dulu sama Tuhan Yesus begini-begini. Begitu ada perubahan, begitu luar biasa Yesus berperkara dalam hidup orang tua saya. Maka saya mau supaya Tuhan Yesus juga ada dalam hidup saya. Supaya ada perbedaan yang Yesus buat dalam hidup saya. Karena kita manusia ini kan tidak kekal, yang kekal itu Yesus. Kita akan berlalu, tapi Yesus tidak berlalu. Dia Alfa dan Omega, dia yang akan tetap stay, tetap tinggal bersama dengan keturunan kita. Ketika kita tidak ada lagi. Yang tetap stay, yang tetap tinggal sama keturunan kita. Bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan apa yang kita miliki, apa yang kita wariskan, benda-benda duniawi. Bukan. Yang bisa ada bersama mereka selalu, hanya Yesus. Uang bisa habis, rumah bisa dijual, kendaraan juga bisa dijual, hilang, atau dicuri orang. Firman Tuhan ingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta kita apa? Harta kita harta duniawi atau harta Yesus, harta kekal. Harta duniawi bisa dimakan rayap, diambil pencuri. Tapi harta Yesus itu kekal. Bagikanlah pesan kehidupan kita kepada anak-anak dan keturunan kita adalah kesaksian hidup kita bersama Yesus. Karena Yesuslah yang akan tinggal tetap bersama dengan mereka. Bagikanlah pesan kehidupan kita, pelajaran-pelajaran dari Tuhan. Saat saya gagal, Tuhan ngajari apa ketika saya mengalami kegagalan?
Saat saya kurang uang, Tuhan ngajarin apa sama saya ketika saya kurang uang? Saat saya menderita, sakit, kecewa, ketika saya berduka, Tuhan ngajari apa? Jangan kita menghadapi masalah itu hanya melihat masalah itu, tapi melampaui masalah itu. Oke, saya mengalami masalah ini sekarang. Tuhan, Tuhan mau ngajari saya apa ya? Gitu. Tahun ini Tuhan mengajari saya cukup berat juga saya rasakan. Di awal tahun, menjelang malam tahun baru, anak saya bertanya, Mama masuk tahun baru tahun 2024, Mama mau minta apa sama Tuhan? Saya bilang, Mama sih nggak minta banyak-banyak. Mama cuma pingin adik-adik Mama sehat. Tahun lalu tante kamu dioperasi, sepupu kamu dioperasi. Tahun 2024 nggak usahlah ada adik-adikku yang dioperasi lagi. Om-om kamu sehat. Mama sih cuma mau minta itu sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya. Tapi bulan Februari tanggal 16 tahun ini, adik saya dipanggil Tuhan. Waktu itu sempat saya bilang, Tuhan saya nggak minta macam-macam kok Tuhan. Saya cuma minta adik-adik saya sehat. Tapi adik saya dipanggil Tuhan. Pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada saya? Saya berusaha untuk memahaminya. Saya tanya Tuhan, Tuhan, maksud Tuhan apa sih? Maksud Tuhan apa? Apakah Tuhan tidak menjawab doa saya? Enggak, saudara. Tuhan menjawab doa saya. Saya kan minta Tuhan adik-adik saya jangan sakit. Lalu adik saya dipanggil Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Karena apa? Adik saya yang nomor 3 ini, Tuhan mau kasih dia kesembuhan yang sempurna. Kita kalau sakit di dunia ini, kita bisa sembuh di dunia ini. Tuhan sembuhkan ya dan amin. Saya percaya mujizat Tuhan. Seperti yang misalnya dialami oleh pendeta Billy Lantang ya. Bagaimana dia Tuhan sembuhkan dari kanker yang sangat berat. Tetapi Tuhan juga bisa sembuhkan orang. Dengan apa? Tuhan panggil pulang. Karena di surga tidak ada maut, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada. Saya minta kesembuhan untuk adik saya dan Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan dia. Sembuh sempurna. Bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi saudara, apapun peristiwa yang kita alami dalam hidup kita ya, pelajaran apa yang Tuhan berikan sama kita, itu yang kita mesti lihat. Bukan, Tuhan kenapa ya, kok gini, kok gitu, gitu. Tapi Tuhan mau ngajari saya apa? Tuhan mau ngajari saya apa? Dan dalam apa yang saya alami, kedukaan yang kami alami, saya dan adik-adik saya alami, Tuhan mengajari apa? Supaya kami percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Semakin percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Tangan kita sebagai manusia itu terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita. Kita tidak bisa merangkul semua orang yang kita kasihi, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Tuhan yang bisa memelihara kekasih-kekasih kita dengan sangat sempurna, dengan sangat baik. Tuhan bisa merangkul mereka. Mungkin kita ada sementara masih bergumul dengan keluarga kita, saudara kita yang masih belum percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus merangkul mereka. Dan Tuhan tahu yang terbaik.
pemeliharaan Tuhan itu, Tuhan bisa lebih baik lagi memelihara mereka daripada kita. Jadi mari kita bagikan pesan kehidupan kita, pelajaran-pelajaran dari Tuhan kepada anak dan keturunan di bawah kita. Bagikan pesan kehidupan Anda, bagikan apa? Kerinduan ilahi. Beban yang Tuhan taruh di hati. Misalnya apa? Berjuang untuk yang lemah. Untuk ini saudara kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan mau saya melayani apa? Berjuanglah untuk yang lemah. Misalnya melayani orang yang sakit. Di rumah sakit, atau di rumah kita ada yang sakit, layani. Yang terpenjara, kaum yang kecil, anak-anak, yang lemah, yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Sekarang ini terlalu banyak kejahatan dilakukan terhadap anak-anak di negara kita. Kita harus punya beban untuk mereka yang lebih lemah dan lebih kecil. Atau mungkin Tuhan taruh kerinduan ilahi di dalam kehidupan, di dalam hati kita untuk memperlebar kerajaan surga. Melalui apa? Misalnya memberikan sumbangan untuk penerjemahan Alkitab, untuk pekerjaan misi, untuk para hamba Tuhan di desa misalnya. Ya, perpuluhan kita pakai untuk membantu para hamba Tuhan yang berkekurangan misalnya. Apa saja ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang harus menjadi pergumulan saudara pribadi di hadapan Tuhan. Pesan kehidupan kita juga adalah apa? Misalnya membagikan kabar baik. Pesan kehidupan kita adalah berita Injil. Bersaksi tentang Yesus. Jangan hanya bersaksi tentang anak kita kuliah di universitas ternama. Oh, udah S1, S2, S3. Wah, kerja di sini gajinya gede, gajinya dolaran gitu ya. Itu bukan kesaksian Kristen, saudara. Itu bukan Injil. Kita diberi mandat agung untuk mengabarkan Injil. Bagikan kabar baik dengan apa? Peduli kepada orang yang belum percaya. Saudara punya tetangga orang yang belum percaya? Apakah saudara hanya menyalami dia waktu hari raya? Berbuat baik kepadanya sebagai sesama tetangga? Saudara tidak cukup. Saudara harus berdoa untuk dia, mendoakan keselamatan jiwanya. Harus peduli kepadanya. Peduli kepada jiwanya. Karena Tuhan Yesus peduli kepada dia. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib buat tetanggamu yang belum percaya. Maka kita harus peduli kepada mereka yang belum percaya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lompat ke pasal 19. Ayat 49 sampai 51. Apa yang bisa kita pelajari di situ? Hidup orang yang melayani Tuhan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Yosua 19, 49-51. Ketika mereka telah menyelesaikan pembagian negeri itu sebagai warisan menurut batas-batasnya, Bani Israel memberikan suatu warisan di antara mereka kepada Yosua bin Nun. Sesuai dengan firman Yahweh. Mereka memberi dia kota yang ia minta, yakni Timnat Serah di Gunung Efraim. Dan dia membangun kota itu serta tinggal di dalamnya. Inilah warisan yang telah Imam Eleazar dan Yosua anak Nun serta para leluhur, para kepala leluhur suku-suku Bani Israel bagikan dengan undi di Silo di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan mereka telah selesai dari membagi-bagikan negeri itu. Saudara, jangan takut kalau kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan takut kalau kita memberikan hidup kita, seumur hidup kita, untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan sorga. Kenapa gereja tidak berkembang? Karena gereja tidak mengerjakan pekerjaan kerajaan sorga. Gereja berkembang secara duniawi, tetapi gereja tidak berkembang secara rohani. Kenapa? Karena orang-orang Kristen
tidak memberikan diri untuk melayani Tuhan. Takut tidak dipelihara oleh Tuhan. Seorang teman saya gagal masuk sekolah Alkitab. Karena ibunya bilang, gak usah jadi pendeta. Kalau jadi pendeta kamu gak bisa beli lipstik. Sedih banget saudara, orang Kristen tuh ngomongnya kayak gitu ya. Sedih saya saudara. Tapi kalau saudara sudah memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan, apakah saudara masuk sekolah pendeta atau tidak? Saudara memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Saudara memberi diri untuk membagikan Kristus di dalam hidupmu, seumur hidupmu. Engkau memberi diri untuk melayani Tuhan. Jangan takut saudara, hidupmu dipelihara oleh Tuhan sendiri. Bani Israel memberikan suatu warisan di antara mereka kepada Yosua bin Nun. Sesuai dengan firman Yahweh. Ada upah bagi yang taat. Yosua telah menunjukkan penyerahan dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Maka sesuai dengan firman Yahweh. Terjemahan baru mengatakan sesuai dengan titah Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya. Jadi sudah diatur. Ada bagianmu. Ada bagianmu sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jika engkau taat, Yosua menaati Tuhan dalam perang-perang yang dia lakukan dalam pasal-pasal kemarin yang telah kita bahas. Dia menunjukkan ketaatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Dia adalah pemimpin umat, tapi strategi perang semua Tuhan yang bikin. Dan dia maju dengan ketaatan kepada pimpinan Tuhan. Maka Tuhan sesuai dengan titah Tuhan, Tuhan memberikan apa yang dia minta sebagai bagian untuk dia dan keluarganya. Teladan kita yang agung adalah Yesus Kristus. Filipi 2:7-9. Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2, saudara bisa baca itu. Saudara, jangan takut taat sama Tuhan. Jangan takut berserah penuh sama Tuhan. Sudah Tuhan atur sesuai dengan titah Tuhan. Ada bagian, ada pemeliharaan bagimu seperti Tuhan memelihara Yosua pada masa tuanya. Tuhan sudah menetapkan engkau dipelihara pada masa tuamu. Sebagai penutup, ingatlah janji firman Tuhan ini, saudara. Dalam Yesaya 46 ayat 3-4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kita. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita.
Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi saudara dan saya. Tubuh Kristus dihancurkan supaya saudara dan saya kita boleh mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh Kristus dihancurkan supaya saudara dan saya boleh mendapatkan hidup yang baru. Ketika kita memegang roti ini, saudara, kita harus ingat bahwa hidup yang lama harus ditinggalkan. Hidup kedagingan harus ditinggalkan. Karena hidup tubuh Kristus sudah diberikan untuk saudara dan saya. Maka jangan lagi kita fokus kepada hidup keduniawian. Dengan tubuh Kristus yang sudah kita terima, pakailah tubuh kita ini, hidup kita ini, untuk melayani Tuhan. Hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Dengan demikian kita menghargai, menghormati tubuh Kristus, pengorbanan Kristus yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita. Mari kita makan roti ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Air anggur ini adalah perlambang darah Kristus yang Kristus curahkan bagi kita. Untuk penghapusan dosa kita. Untuk pengudusan kita. Sehingga kita menghadap Tuhan Bapa. Tuhan Bapa tidak lihat lagi dosa-dosa kita. Karena sudah dibasuh oleh darah putranya yang kudus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi alat-alat kebenaran. Pelaku-pelaku kekudusan. Maka dengan demikian, kita boleh menghormati darah kudus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Mari kita minum dengan pengucapan syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk boleh memimpin kita dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar bagaimana Yosua sampai tua tetap melayani Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan. Kiranya setiap kami juga boleh melayani Engkau sampai masa tua kami. Memberikan kami juga menganugerahi dengan kesehatan dan kekuatan. Dan juga supaya kami fokus untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi alat agar nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh disingkapkan melalui pengalaman Yosua bersama dengan Engkau dan juga pelayanan Yosua. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, berkatilah bangsa ini Tuhan,
yang saat ini di mana ada begitu banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terjadi di mana-mana. Dan banyak orang yang frustasi, putus asa, bahkan sampai kemudian terjerembab dalam judi online, berharap bisa mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang dalam tempo yang singkat, tetapi justru semakin jatuh terpuruk. Sehingga kami juga membaca terjadi perceraian yang luar biasa di mana-mana, di seluruh Indonesia. Oleh karena istri-istri yang tidak puas dengan kelakuan suami yang terus berjudi, dan juga oleh karena kesulitan ekonomi. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah bangsa ini Tuhan, supaya pemimpin kami dibukakan pemikiran dan hatinya, agar ke depan Indonesia bisa dipimpin dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran boleh menjadi milik bangsa Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk gereja, agar gereja tidak tinggal diam, tapi gereja boleh menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang bagi masyarakat sekitarnya. Gereja boleh membimbing jemaat, membimbing orang-orang yang ada di lingkungannya, bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih sejahtera ke depan. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, para pemimpin umat, yang sungguh-sungguh boleh menolong masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami juga saat ini mau berdoa untuk Opa di Riau, dalam kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Kami serahkan Opa dari Ois dan Ebi ke dalam tangan-Mu, ke dalam belas kasihan-Mu. Kami mohon saat ini, siang ini, Engkau melawat dia Tuhan, mengangkat semua kelemahannya, dan secara khusus memenuhi hati, jiwa dan pikirannya dengan sukacita dari surga. Kami serahkan Opa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamalah dia Tuhan. Lawat dia saat ini. Juga orang-orang tua kami pada masa tua mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka, terus memberikan semangat kepada mereka, dan sukacita di dalam melayani dan mengasihi. Serahkan juga pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Buatlah kami berhasil, supaya tahun ini pun kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang baru. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam apapun ya Tuhan. Buatlah semua yang kami pegang, yang kami kerjakan berhasil oleh karena Engkau. Serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, maupun yang masih studi, baik di SD, SMP, SMA, Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam studi mereka, membuat mereka berhasil dengan studi mereka. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam berpasrah kami paling jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Pujilah Khalik semesta.
Amin.